Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuni Fajaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam bidang lingkungan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah, maka kewenangan pengelolaan lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu dapat dicermati dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pertama, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali keuangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain. Kedua, kewenangan di bidang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sosial secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memperlihatkan keuangan pemerintah pusat yang ingin dibagi kepada daerah. Akan tetapi jika dilihat dari pasal 7 ayat 2 sangat terlihat pembatasan kewenangan pemerintah daerah. Sebenarnya pasal 7 ayat 2 harus diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan kewenangan di bidang lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kedua, penjelasan kewenangan dalam sistem pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tim kerja Menko Wasbangpan dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Bappedan mencoba merumuskan interpretasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi yaitu pertama, kewenangan pusat, kedua, kewenangan provinsi, ketiga, kewenangan kabupaten atau kota. Kewenangan pusat itu sendiri terdiri dari kebijakan tentang perencanaan nasional dalam pengendalian pembangunan secara makro. Kedua, dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dana alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup. Ketiga, sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, lembaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup. Kelima, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kewenangan provinsi terdiri dari yaitu pertama, kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota. Kedua, kewenangan dalam bidang tertentu seperti perencanaan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan provinsi yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional. Ketiga, kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau kegiatan di luar kewenangan pusat. Ketiga, yaitu pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat dalam melakukan kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup harus mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh Menko Wasbangpan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jangan sampai pengurangan pemerintah pusat di bidang lingkungan hidup demi mengejar pemasukan APBD khususnya dalam pos pendapatan asli daerah. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Sony Keraf bahwa desentralisasi adalah mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada Pemda dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sekarang adalah pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah mereka untuk memenuhi target APBD, sehingga jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah mengeksploitasi kembali lingkungan hidup, karena cara tersebut adalah cara yang biasa dilakukan pemerintah pusat untuk memenuhi APBN dan cara ini akan terus dilakukan oleh pemerintah dengan baik.
Permasalahan yang timbul adalah antisipasi dari pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah, karena seperti kita ketahui, kewenangan pemerintah pusat adalah yaitu perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. Kedua, dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dana alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup. Ketiga, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, maka kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah sangatlah penting dalam lingkungan hidup, sehingga jika terjadi berbagai permasalahan yang timbul, pemerintah pusat harus menanganinya secara baik, karena pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengadakan berbagai evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Mohon dimaafkan bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.